Ada yang tertarik buat investasi saham? Pengen tahu modalnya apa aja sih? Nah, di konten ini saya akan bahas tentang modal investasi saham buat pemula. Halo, Aryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya untuk bisa bantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang modal investasi saham untuk pemula. Saya akan awali dengan sebuah cerita tentang seorang lelaki yang sukses di dunia saham. Orang itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan setelah SMA dirinya tidak mampu melanjutkan kuliah karena biaya. Meskipun pada akhirnya dia melanjutkan kuliah juga setelah dirinya bekerja sebagai staf tata usaha di Eversys Express Bank. Pada awalnya berkecimpung dalam dunia saham, dirinya tuh mengalami kerugian. Tetapi dengan kerugiannya tersebut membuat lelaki ini mempelajari dunia saham. Dan semakin lama semakin sukses sebagai investor. Hingga sekarang ini dia dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Dialah Lo Keng Hong. Kisah Lo Keng Hong ini bukanlah sebuah kisah negeri dongeng. Dan kesuksesannya pun bukan karena keberuntungan atau privilege. Kesuksesannya di dunia saham karena kerja kerasnya untuk belajar, hidup sederhana, dan juga ketekunannya dalam dunia investasi saham. Kamu pun juga bisa menjadi seperti Lo Keng Hong, asalkan kamu punya modal yang akan saya sebutkan berikut ini. Modal pertama adalah mindset. Mindset atau pola pikir merupakan modal awal yang sangat penting, karena tanpa pola pikir yang tepat, kamu nggak akan sukses meskipun kamu punya banyak uang. Mindset juga mempengaruhi mentalitas dalam berinvestasi. Seorang investor harus memiliki karakteristik yang sabar dan nggak mudah serakah. Kebanyakan orang yang gagal dalam investasi saham adalah orang yang memiliki mental seperti seorang penjudi, yang mudah untuk tergoda dengan berita yang keputusan investasinya pun hanya bermodal ikut-ikutan. Investasi saham tidak bisa seperti itu. Kamu itu harus punya kesabaran dan bahkan punya kekuatan mental tersendiri untuk menahan terpaan isu yang muncul. Misalnya, kalau pas ada berita negatif tentang saham perusahaan yang kamu pegang, terus analis dan para influencer pun mengatakan suara yang sama untuk menjual saham tersebut. Pasar pun juga akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh para analis itu. Padahal kondisi fundamental perusahaan tersebut itu masih baik. Nah, sebagai seorang investor yang memiliki mindset yang baik, itu nggak akan tergoda dengan analisa para analis dan influencer. Mindset juga terkait dengan kemauan kamu untuk belajar dan tidak mudah menyerah. Hal yang membedakan antara orang yang sukses dan orang yang gagal adalah pada semangat pantang menyerah. Orang yang sukses akan terus belajar dan terus berkembang, meskipun hanya sedikit perkembangannya. Sementara orang yang gagal baru menemui sedikit kegagalan akan langsung nyerah. Lalu yang kedua, modalnya adalah metode. Setiap investor dan trader pasti memiliki metode dalam bertransaksi saham. Misalnya, seorang trader memiliki batasan tentang kapan harus jual rugi suatu saham dan kapan harus jual untung suatu saham. Metode ini merupakan sistem atau aturan tentang kapan harus beli, kapan harus jual, dan saham apa yang akan ditransaksikan. Untuk membuat sistem ini umumnya akan terbentuk dengan sendirinya seiring dengan pengalaman seseorang investor. Namun bukan berarti kamu harus membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memiliki metode atau sistem ini. Kamu bisa meniru metode investor yang memang sudah ada. Sebagai contoh, cerita awal saya tentang Lo Keng Hong yang bisa kamu tiru dengan itu yaitu metodenya yaitu metode value investing dalam berinvestasi. Modal ketiga adalah money management.
Saat baru memulai investasi saham, ya jangan langsung pakai tuh semua uang kamu. Gunain aja uang dengan jumlah sedikit terlebih dahulu. Karena kamu itu nggak akan bisa mengelola uang 1 miliar kalau kamu nggak bisa mengelola uang 100 juta. Dan kamu nggak akan mampu mengelola uang 100 juta kalau kamu nggak mampu mengelola uang 10 juta. Dari seluruh modal yang kamu punya, juga jangan langsung investasi cuma di satu saham. Ingat, pesan jangan menaruh telur hanya pada satu keranjang saja. Tapi juga jangan kebanyakan keranjangnya. Money management juga terkait berapa persen uang yang kamu investasikan dan berapa persen uang yang kamu tahan sebagai cash. Yang keempat modalnya adalah waktu. Warren Buffett yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia memiliki keunggulan berupa waktu. Karena dalam berinvestasi ada istilahnya bunga berbunga, yaitu kondisi ketika profit yang kamu dapatkan, kamu investasikan kembali, kamu gulung kembali. Bahkan seorang Albert Einstein menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Dan semakin mudah kamu memulai investasi, maka kamu semakin diuntungkan. Yang kelima adalah ya tentu aja uang. Jadi uang adalah yang kamu butuhkan dalam berinvestasi. Namun bukan soalan besar nominalnya, tapi lebih kepada berapa persen dari penghasilan kamu yang bisa kamu sisihkan untuk investasi. Serta berapa besar pengeluaran kamu. Karena salah satu tujuan utama dari investasi adalah kebebasan finansial. Dan kebebasan finansial akan dicapai ketika hasil investasi kamu bisa menutupi pengeluaran kamu. Investasi saham memang merupakan investasi yang tidak sederhana. Kamu tuh harus belajar, harus mau belajar. Serta mental kamu pun diuji dengan kenaikan dan penurunan harga saham. Namun, investasi saham bukanlah investasi yang membutuhkan modal awal yang besar. Sehingga kamu yang bermodal kecil, asalkan mau berkomitmen, maka kamu akan mampu sukses dalam berinvestasi saham. Oke, sampai di sini pembahasan tentang modal investasi saham untuk pemula. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.